Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Kita tadi sudah berkenalan dengan Pak Mulyadi ya. Bahkan kita dikenalkan nih atribut agama Konghucunya ya. Warnanya punya makna, naganya pun punya makna, semua lambangnya punya makna. Nah, kita sekarang akan berbincang seputar tema bakti. Pak Mul, bakti itu kan tentu semua agama mengajarkan tentang bakti. Berbakti terhadap orang tua, berbakti pada negara, dan berbakti dalam segala macam relasi antar masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau dalam agama Konghucu, apa yang dimaksud sebagai bakti secara umum atau secara komprehensif? Silakan, Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Sultan. Saya akan mulai dulu ya dari pemahaman bakti dalam agama Konghucu itu seperti apa ya. Karena agama Konghucu ini berasal dari negeri Tiongkok, tentu bahasa aslinya sebetulnya bahasa yang kita kenal bahasa Mandarin, kita menyebutnya ya. Kami menyebutnya itu sebetulnya Hanyi ya. Jadi saya jelaskan dulu ya dari karakter huruf ini mungkin bisa dilihat ya di sini. Ini adalah huruf Xiao. Xiao ini artinya bakti. Nah, jadi karakter huruf ini sebetulnya berkembang beberapa tahap Pak Sultan ya. Karena huruf-huruf atau karakter bahasa Mandarin ini terbentuk dari gambar ya sebetulnya, piktograf sebetulnya ya. Sehingga mudah dicerna sebetulnya ya, pemahamannya cukup bermakna luas sebetulnya. Sekalipun banyak yang mengatakan sulit sekali bahasa sebetulnya Mandarin. ya dikatakan sulit sebetulnya tidak ya. Kalau kita pelajari malah menarik. Nah, kenapa? Karena dari setiap goresan itu mengandung makna. Nah, seperti ya. Sangat menarik sebetulnya ya. Maka di sini saya ingin menjelaskan ini. Ini nih hurufnya ya. Jadi di sana ada seperti tanda plus begitu, kemudian di bawahnya ada garis, kemudian di garis miring. Tulisnya juga harus ada ketentuan ya. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, tidak boleh sembarangan, seperti itu ya. Nah, jadi huruf yang paling atas itu adalah lau ya. Yang atas itu seperti tanda plus dan minus itu lau, ada garis miringnya. Lau ini artinya tua atau orang tua. Ya, kemudian yang bawah itu ada ce. Ce ini anak. Yang garis panjang ini. Ya, yang seperti ini. Huruf apa itu ya? Ya, yang di bawah sekali ini ya. Yang di bawah. Sudah yang ketiga. Ah, itu ce namanya, anak. Nah, jadi konsep bakti ini sebetulnya bisa diartikan sebagai anak harus memuliakan orang tua. Nah, kalau digambarkan seperti ini, Pak. Ini saya balik ya penjelasannya. Ya, jadi ada seorang anak menggendong orang tua, menggendong orang tua. Nah, inilah pemahaman bakti di dalam agama Konghucu sebetulnya. Ya, jadi jelas sekali bahwa konsep bakti dalam agama Konghucu itu adalah seorang anak harus memuliakan orang tuanya, menghormati, ya, memperhatikan. Itu semua menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari dalam keluarga Konghucu. Jadi memang titik tekan di pertamanya anak terhadap orang tua. Bahkan terlihat dari ilustrasi ya, dari gambar ini sudah kita bisa lihat seperti itu ya. Oke. Kalau tidak terbatas hanya sebatas anak dan orang tua, bagaimana makna-makna lainnya Pak Mulyadi? Apakah memang ternyata di kitab suci Konghucunya ada penjelasannya yang lebih spesifik, itu bagaimana Pak? Ya, tentu saja. Karena bakti ini menjadi dasar ya daripada kehidupan beragama dalam agama Konghucu, sehingga penekanannya pertama memang di dalam kehidupan berkeluarga, orang tua dulu yang pertama. Sebab anak-anak ini kan dididik di dalam keluarga. Nah, setelah pondasi ini menjadi kuat, maka dia akan keluar bertetangga, bermasyarakat. Karena pondasinya sudah kuat, dia juga akan menghormati orang lain seperti menghormati orang tuanya. Seperti itu. Bagaimana cara menguatkan fondasinya nih kalau menurut Pak Mulyadi? Pak Mulyadi kan juga memang berkecimpung dalam dunia pendidikan ya Pak Mulyadi ya. Selain memang menjadi agamawan tapi memiliki latar belakang pendidikan yang kita tahu hari ini sulit sekali itu Pak Mulyadi untuk menjaga, mendidik seorang anak untuk bisa memiliki karakter yang kuat. Nah, bagaimana menurut Pak Mulyadi? Ya, lagi-lagi dalam keluarga Konghucu itu memang pendidikan dasar dari anak-anak ini, pendidikan karakternya dimulai dari keluarga. Jadi ayah dan ibu adalah guru yang pertama di dalam keluarga itu. Jadi bagaimana anak itu berbicara dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia bersikap, bertutur kata, itu semua diajarkan secara praktek ya, bukan secara teori. Jadi itu akan menjadi karakter sehari-hari seperti itu. Dan terus itu diajarkan. Bukan kita mengajar antara guru dengan orang tua, anak-anak ya, tidak. Jadi orang tua itu mengajar secara praktek. Kamu harus begini, kamu begini. Dicontohkan begitu. Seperti orang tua juga melaksanakan. Gitu. Kenapa sampai bahkan dalam
bahasanya sekalipun anak dan orang tua menjadi titik tekan yang paling diutamakan. Ya, Pak Mulyadi. betul sekali. Jadi Pak Sultan, konsep dalam agama Konghucu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu melalui perantara dua orang tua kita, ayah dan ibu. Itu jelas sekali. Ya. Jadi kita tercipta di dunia ini karena ada ayah dan ibu kita. Maka kalau kita berbakti kepada orang tua kita, sekaligus kita akan berbakti kepada Tuhan kita. Yang kita sebut Tian dalam agama Konghucu. Seperti itu. Jadi semacam representasi Iya, itu betul ya. sekali. Kalau Maka tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Betul sekali. Ketika kita berbakti kepada orang tua itu sama saja dengan Sama berbakti kepada Tuhan. berbakti kepada Iya. Tuhan. Nah, kalau konsep dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana Pak Mulyadi? Ini kan memang apakah ketika ini pandemi Pak Mulyadi? Iya, iya. Ada yang kehilangan orang tuanya, Betul. ada yang ya karena sakit dan lain-lain hal lah Pak Mulyadi. Sehingga apakah ketika tidak memiliki orang tua maka dia tidak bisa berbakti terhadap Tuhan ya? Pak Oh, tetap dia bisa berbakti. Karena konsep berbakti dalam agama Konghucu tidak hanya ketika orang tua dia masih hidup, ya. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dia masih bisa menjalankan baktinya. Dengan cara apa? Mendoakannya, menyembahyanginya. Karena ada hari-hari tertentu yang memang dia harus melaksanakan persembahyangan kepada orang tua. persembahyangan, Nah, ya. sebentar lagi ini bulan April ya. Saya jelaskan ini ada namanya hari Cengbeng atau Qingming. Hari apa tuh? Nah, ini juga saya perkenalkan Pak Boleh, Sultan boleh, ya. Jadi Qingming ini jatuh setiap tahun tanggal 4 atau 5 April ya. Oke. Jadi kalau ada penanggalan Kabisat Februari 29 dia jatuh tanggal 4 April. Bertepatan ya. Bukan berarti menggunakan kalender Masehi, bukan. Tapi bertepatan dengan tanggal 4 tanggal 5 April. Tahun ini bertepatan tanggal 5 April. Nah, pada saat hari Qingming ini atau Cengbeng dalam dialek Hokkien, semua keluarga pada umumnya orang Tionghoa ya, pada umumnya tidak hanya beragama Konghucu. Dia wajib berziarah, membersihkan makam leluhurnya atau orang tuanya sebagai wujud laku bakti. Nah, maka pada bulan ini biasanya orang penuh ya di makam-makam ini. Mereka berziarah ke kuburan, makam, membersihkan. Ya, nanti pada tanggal 5-nya itu dilakukan persembahyangan sebagai wujud laku bakti. Gitu loh. Jadi tidak terbatas hanya orang tuanya sudah mati pun. Ya, betul sekali. Maka dalam agama Konghucu ada persembahan yang sudah ditentukan nanti. Begitu. Salah satunya nih hari raya Qingming. Qingbeng Dan atau Qingming. bertepatan pada Hari ini tanggal 5 April, nanti jatuhnya hari Selasa ya. 5 April. Nah, 5 April tahun ini. Nah, Pak Mulyadi ini kan memang konsep baktinya dititik tekankan pada awalnya dari anak kepada orang tua. Ya. Nah, kalau panduan untuk orang tuanya terhadap anak itu Nah, dijelaskan juga nggak Pak Mulyadi? ya sebetulnya panduan ini kan turun-temurun. Jadi secara sadar ataupun tidak sadar, orang tua kita sudah diajarkan oleh kakek nenek kita. Dan seterusnya, Pak Sultan. Itu terus-menerus seperti itu. Jadi tanpa dia banyak berkata-kata, sebetulnya sudah diajarkan, dididik bakti ini. Bagaimana dia bersikap kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman, dan seterusnya. Bahkan diperluas nanti kepada masyarakat dan negara. Masyarakat Seperti dan itu. negara. Ya. Bakti ini kan tidak hanya di keluarga nanti. Akan diperluas dia. Karena dia terjun di masyarakat, otomatis dia bergaul dengan orang lain. Dan dia sebagai warga negara juga harus berbakti kepada negaranya. Contoh, mematuhi peraturan yang ditentukan oleh negara. Gitu. Jadi memang nyambung ya, Pak Mulyadi ya. Betul sekali. Nah, Pak Mulyadi, lalu bakti dalam agama Konghucu ini ialah sesungguhnya mempunyai makna imani Ya. sebagai memuliakan hubungan ya Pak Mulyadi Ya. ya. Nah, ini maksud dari memuliakan hubungan ini nih apa yang dimaksudkan ya Pak Ya. Mulyadi? Kita akan jawab di segmen Baik. berikutnya Pak Mulyadi, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi, ya tadi kita sudah dikenalkan mengenai definisi dari bakti ya Pak Mulyadi ya, konsep dasar dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Mulyadi, ini memuliakan hubungan. Artinya kan ada makna imaninya yang memang
menyambung dengan memuliakan hubungan. Ini maksudnya Baik. memuliakan hubungan ini apa, Pak Ya, Mulyadi? baik. Nah, sekarang saya mau perkenalkan ini ada Ah, kitab iya. suci, Oh, iya, betul. Pak Sultan ya. Ini kitab suci dalam agama Konghucu selain yang pokok, kitab susu yang 4, kitab yang ucing yang 5. Ini ada kitab bakti namanya. Khusus ya, dibuat kitab ini sendiri ini, Xiao Qing namanya. Xiao-nya Xiao tadi yang saya jelaskan Xiao. ya. Jadi Qing itu kan kitab buku ya, seperti itu. Nah, ini dalam kitab ini Xiao Qing ini dijelaskan bahwa sesungguhnya laku bakti adalah pokok kebajikan. Nah, daripadanya ajaran agama berkembang. Nah, jadi jelas sekali ya, dasar daripada ajaran agama Konghucu itulah bakti yang pertama. Dasarnya. Nah, dasar sekali. Nah, bab apa? Percuma kita misalnya berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang lain, tapi kepada orang Tuhan sendiri tidak melakukan itu. Itu sesuatu yang terbalik seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana seorang tadi dikatakan memuliakan hubungan? Ya, apa yang dimaksud memuliakan hubungan? Yaitu, adapun yang dinamai berbakti itu ialah dapat melanjutkan cita-cita luhur atau cita-cita mulia orang tuanya. Ya. Dan dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia orang tuanya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Bakti ini tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup, kita harus perhatikan betul perawatannya, kebutuhannya, dan sebagainya. Sehingga orang tua kita merasa nyaman, merasa tenang hidupnya. Karena pada zaman sekarang banyak orang tua terlantar, mohon maaf ya. Jadi orang mungkin mampu secara ekonomi, tetapi orang tuanya tidak diperhatikan. Bahkan cenderung ketika dia tua renta, ya ditaruhlah di panti jompo misalnya. Ini bukan bakti yang diajarkan Konghucu. Ya, ini seringkali banyak orang tua yang merasa tidak lagi dihargai oleh anaknya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi, melanjutkan pekerjaan luhur orang tuanya, pekerjaan mulianya. Profesi orang tua kita apa? Harus bisa dilanjutkan oleh sang anak ini. Itu dianjurkan. Ya, Pak Mulyadi. dianjurkan. Karena itu adalah konsep bakti. Seperti itu. Ya. Kemudian, bila tiap orang dapat mencintai orang tuanya, menghormati orang yang lebih tua, niscaya dunia akan damai. Nah, jadi dimulai dari keluarga, orang tua kita, masyarakat kita, negara kita. Kalau seluruh umat manusia menerapkan konsep bakti ini, maka dunia ini akan aman. Nyambung begitu. Nyambung gitu ya, seperti itu ya. Konsepnya luas sekali sebetulnya. Tapi mulainya dari keluarga. Mulai dari Tidak ada cara lain. Dari diri kita, keluarga kita. Ya, ya, Gitu. Nah, tentu saja kan konsep bakti tadi yang dijelaskan oleh Pak Mulyadi ini merupakan sebuah pokok yang mendasari manusia berarti ya, Betul. Pak Mulyadi ya. Ya. Yang artinya manusia itu menjadi memiliki pericinta kasih. Ya. Betul ya. Nah, berbakti ini kan bisa dimulai dari rumah, lingkungan, bahkan sampai ke dunia ya, bahkan ya Pak Mulyadi. Nah, ini bagaimana kita memperoleh cinta kasih dan menanamkan rasa ketulusan dalam diri kita nih Pak Mulyadi, kalau menggunakan konsep bakti tadi? Ya, saya ambil dari salah satu pelajaran yang nama kita sebut Teacher Kue. Teacher Kue ini adalah pedoman bagi seorang anak atau siswa, murid ya, untuk menjadi orang yang baik. Nah, ini adalah pelajaran dasar tentang moral dan etika sebetulnya, budi pekerti katakan begitu ya, yang memang wajib diajarkan. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang pertama adalah bakti kepada orang tua. Yang kedua, kita mengasihi sesama saudara. Saudara kandung dulu nih, gitu ya. Setelah itu kita juga harus mencintai orang lain. Mencintai sesama. Ya. Di dalam pergaulan kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jujur, dapat dipercaya. Tulus seperti itu. Ya. Nah, jadi konsep-konsep ini sebetulnya yang diterapkan di dalam kehidupan keluarga-keluarga Konghucu. Nah, nanti baru ketika dia terjun di dalam masyarakat, itu akan tertanam dan terpatri dan itu diterapkan dimanapun. Ketika dia bekerja, dia pasti menerapkan itu. Hormat kepada pimpinan, ikuti aturan, disiplin, semua akan terlaksana di situ. Karena sudah dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya kepo sebenarnya Pak Mulyadi. Ini kan memang titik tekannya kuat sekali Ya. dari anak kepada orang tua. Betul. Kalau kita lihat dari sejarah agama Konghucu, Pak Mulyadi, Ya. tentu memiliki dasar historikal yang
yang memiliki peristiwa Ya. A, peristiwa B, lalu kemudian contoh misalkan di Islam mengapa kita juga wajib patuh terhadap orang tua karena ada kisahnya. Nah, kalau Ya. di Konghucu tuh gimana sih Pak? Saya kepo sebenarnya. Oh ya, Pak Sultan banyak. Itu ada namanya 24 kisah anak berbakti. Itu menjadi apa ya, cerita yang diajarkan dan diceritakan kepada anak-anak. Nah, salah satu contoh saya ambil nih, misalnya ada salah satu tokoh yang bernama Sun ya. Sun ini dia akan menjadi seorang raja besar terakhirnya ya. Hidupnya miskin, sederhana. Dia meninggal oleh ibunya ya. Nah, ayahnya ini menikah kembali. Berarti dia punya ibu tiri. Dan punya 2 saudara tiri. Nah, Sun ini ketika masih menyatu atau menjadi rakyat biasa, dia itu pekerjaannya bekerja di sawah karena ayahnya ini juga seorang petani. Nah, sayangnya ibu tiri dan 2 kakak tiri, katakan begitu, saudara tirinya ini juga punya karakter yang tidak baik. Cenderung ingin mencelakakan Sun ini. Ya, suatu ketika dia disuruh menggali sumur. Sumurnya airnya kering. Ketika dia turun ke sumur, tiba-tiba ditimbun itu sumurnya. Tapi dia bisa lolos karena ada jalan keluar ternyata. Ya. Kemudian ketika dia suruh naik atap rumah, ya, karena zaman dahulu rumah masih dalam bentuk apa ya, bukan genting ya, dari apa, atap rumbia begitu kan, dibakar dari bawah itu. Karena itu disuruh betulkan atapnya, dia bakar. Supaya apa? Dia dicelakakan anak ini. Tapi ya itu tadi, ya kita percaya bahwa orang yang berbakti itu pasti dapat perlindungan dari Tuhan. Seperti itu ya. Nah, ketika dia bekerja di sawah, dia suruh mengerjakan sawah yang begitu luas. Apa yang terjadi? Dibantu oleh sepasukan gajah dan burung-burung untuk menanam bibitnya itu. Gajah yang membajak sawahnya sampai seperti itu. Dan singkat ceritanya, Sun ini menjadi seorang raja yang berkuasa. Kenapa? Dinilai baktinya. Sebelum Sun ini ada namanya Raja Susi Yao. Jadi Yao ini menilik Sun sampai lebih dari 10 tahun, 20 tahun kalau tidak salah. Ya, Karena berbakti. karena berbaktinya itu diteliti betul, benar nggak ini orang akan jadi pemimpin nanti. Kalau saya angkat dia jadi raja, bisa nggak mensejahterakan rakyat? Nah, dasarnya itulah dia diangkat menjadi seorang raja. Menggantikan Raja Suci Yao. Ini kisah berbakti yang sangat luar biasa. Jadi memang latar belakangnya, Ya. historicalnya luar biasa ya Betul. Pak Nanti Mulyadi. ada lagi cerita berbakti yang lain sebagai teladan. Sebagai teladan. Nah, itulah yang terus kita ajarkan. Kayaknya agak, berarti memang jelas jejak Jelas historisnya sekali. ya. Pak Ribuan Mulyadi. tahun itu sudah ada contohnya ya. bukan baru sekarang. Baru sekarang. Iya. Oke. Nah, Pak Mulyadi, kita akan tanya-tanya Baik. nih. Saya akan mengutip ayat tapi di segmen berikutnya. Ya, boleh. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi. Tadi sudah banyak nih diceritakan nih sama Pak Mulyadi tentang kisahnya juga, secara sejarah dan lain-lain sebagainya. Pak Mulyadi, ini saya ada yang mau saya kutip, jadi koreksi nih kalau saya salah nih Pak Mulyadi ya. Ini ada ungkapan bahwa langit adalah ayahku, bumi adalah ibuku, bahkan makhluk kecil seperti diriku menemukan tempat yang nyaman di tengah-tengah mereka. Apa yang mengisi alam semesta kupandang sebagai tubuhku, dan apa yang mengemudi alam semesta kupandang sebagai sifat dasarku. Watak sejatiku. Semua orang saudaraku dan semua benda sahabatku, bahkan mereka yang letih, lemah, lumpuh, ataupun sakit. Ya, mereka yang tidak memiliki saudara dan anak, istri atau suami, semua adalah saudaraku yang sedang menderita dan tidak memiliki siapapun untuk berpaling. Ketika saatnya tiba, menjaganya dari gangguan inilah kepedulian seorang anak. Bergembiralah di dalam tian dan tak memiliki kecemasan, inilah bukti tersuci anak kepada orang tua. Gimana tuh Pak Mulyadi? Ya, maksudnya? ini kalau tidak salah kata-kata yang dijabarkan oleh Sinche. Sinche adalah salah satu juga boleh dikatakan seorang
Cendekiawan Konghucu ya, Cendekiawan yang Konghucu. lahir atau hidup di zaman kemudian setelah Konghucu wafat. Ya, jadi beliau mengutip kata atau menciptakan kata-kata ini sebetulnya kembali kepada dasarnya adalah bakti. Secara luas ini ya sudah dijelaskan di sini bahwa langit itu adalah ayahku, bumi ini adalah ibuku. Kenapa kita katakan langit sebagai ayah kita? Ya ini terkait dalam kitab I Ching, sebelum panjang lebar kalau dijelaskan itu ya konsep Nggak apa-apa, Tian Tiren ya. disingkat aja coba Pak bagaimana. Sultan ya. Kita ini kan mempunyai konsep Tian Tiren ya. Tian itu langit yang representasi daripada Tuhan sebetulnya. Kemudian Ti itu bumi. Ti itu Ren itu kita manusia yang tinggal di bumi. Seperti itu ya. Kenapa kita katakan langit itu sebagai ayahku? Ayah ini kan mencurahkan semua rasa cinta kasihnya kepada kita sebagai anak-anak. Ibu juga memberikan makan kepada kita seperti halnya bumi, ya kan? Dari langit kita bisa ada matahari, ada hujan, ya musim berganti. Semua itu dari langit, tapi bumi tumbuh, nah, menjadi sumber makanan kita, seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga kita merasa nyaman hidup di dunia ini dan kita bergaul dengan siapapun. Bukan hanya sesama manusia, tapi juga dengan makhluk lain di sini dijelaskan. Yap. Ya kan? Seperti itu ya. Makhluk Maka kecil. ya, sampai makhluk yang kecil-kecil pun seperti itu. Jadi benar ini konsep bakti secara luas yang dijabarkan oleh Sun Tzu. Ya. Nah, pada akhirnya kalau kita sudah hidup secara damai, tentram bersama seluruh makhluk hidup yang ada di atas dunia ini, maka dicapailah yang dinamakan bergembira di dalam Tian. Nah, ya, di dalam istilah kami itu namanya Le Tian. Bergembira di dalam Tuhan. Apa artinya itu? Bahwa kita sudah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau Tian di dalam hidup ini ya untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di dalam hidup. Nah, jadi luas sekali sebetulnya. Ya, itulah pengembangan dari konsep bakti yang tadi. Sumbernya adalah Xiao Qing ini. Oh. Dikembangkan lagi Dikembangkan pemikirannya. oleh Ya, cendekiawan. betul sekali. Nah, ini kan memang agama Konghucu ini adalah agama yang berisi tuntunan Tuhan yang Maha Esa ya, Ya. Pak Mulyadi ya, dalam agama Konghucu melalui para nabi dan raja-raja suci Ya. ya untuk manusia yang hidup di bumi. Tujuannya adalah agar manusia dapat belajar terus menjadi manusia yang berbudi luhur. Betul. Junzi dari Cince, Cince, kita oke. bacanya. Ya. Yakni dapat menggemilangkan kebijakan Kebajikan. kebajikan Kebajikan. sehingga mampu mengabadikan atau mengabdikan kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Nah, ini kayaknya kutipan tuh yang tadi Ya, saya bacakan betul ya sekali. Pak Mulyadi Ya. ya. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dari menggemilangkan kebajikan sehingga mampu mengabdikan kepada Tuhan dan mengasihi sesama? baik. Pak Mulyadi. Saya jelaskan ini adalah sebetulnya menjadi dasar pokok keimanan di dalam agama Konghucu ya. Ini dikutip dari kitab Taxie, Ajaran Besar, bab utama pasal 1. Saya kutipkan ininya ya, bunyi daripada ayat ini. Jadi bagaimana manusia ini menggemilangkan kebajikan di dalam kehidupan. Ya, di sana dikatakan bahwa apa yang diajarkan di dalam Taxie ini, ajaran besar ini adalah ya Taxie Cetau dalam bahasa itunya ya. Mudah-mudahan tidak salah lafal saya. Taxie Cetau, Cai Ming Ming Te, Cai Ji Yu Zhe. Itu aslinya begitu ya. Jadi apa yang diajarkan dalam Taxie ini, ajaran besar ini, bagaimana kita menggemilangkan kebajikan, ya, mengasihi sesama dan berhenti pada puncak kebaikan. Itu arti dari ayat tadi. Nah, Pak Sultan tadi tanya, apa sih yang dimaksud menggemilangkan kebajikan? Nah, kita meyakini bahwa di dalam diri kita ini sudah dikaruniai oleh Tuhan, oleh Tian, yang dinamakan watak sejati. Dalam istilah kami itu namanya Xing. Nah, watak sejati kita ini itu mengandung benih-benih kebajikan, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Nah, maka kalau manusia ini ingin hidup damai, tentram, dan juga kepada seluruh umat di dunia ini, bahkan semua makhluk tadi, maka dia wajib mengembangkan dan mengemilangkan kebajikan tadi. Sehingga dia akan mencapai puncaknya tadi, puncak baiknya. Gitu. Seperti itu pemahamannya. Jadi memang puncak kebaikannya di situ. Puncak kebaikannya di situ. Misalnya kita sebagai seorang anak, berlakulah sebagai orang anak yang baik. Baik. Itu puncak kebaikan seorang anak.
Oke. Saya sebagai seorang guru, jadilah seorang guru yang baik. Yang baik. Mendidik murid dengan baik, yang benar gitu loh. Ya, tidak boleh melenceng. Itu juga puncak kebaikan kita. Dan seterusnya. Jadi lakukanlah profesi kita sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Gitu. Tadi kan diajarkan juga nih sama Pak Mulyadi. Ya. Bahwa konsep bakti gitu ya. Atau kita bisa simpulkan terdiri dari 2 bangun aksara. Ya. Lau Dan ce bacanya gitu ya. Sambil belajar Ya, dia Z itu ya. Nah, itu apa tuh yang dimaksud dari 2 bangun aksara tersebut dan apa hubungannya dengan konsep bakti? Ya. Mulyadi. Sebetulnya tadi saya sudah jelaskan ya, tapi Bapak kita review lagi bahwa seorang anak itu menghormati orang tuanya, memuliakan orang tuanya karena dia dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah dan bundanya. Itu konsep yang pertama. Maka dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Justru dosa yang terbesar dalam agama Konghucu itu ketika anak tidak berbakti kepada orang tua. Itu dosa terbesar yang kita sebut dengan pu xiao. Ya, xiao itu berbakti. Kalau udah pu xiao, celaka itu maksudnya. Anak yang pu xiao itu anak durhaka katakanlah. Kita tidak boleh menjadi seorang anak durhaka. Seperti itu. Kalau kisah-kisah yang secara sejarah juga mengisahkan cerita anak yang tidak berbakti kepada Pasti orang tua, ada. celakanya itu bagaimana? Ya, kira-kira? artinya dia tidak akan, hidupnya tidak akan maju, tidak akan berkembang. Dan banyak fakta sebetulnya ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat. Bagaimana seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, kita bisa lihat saja kehidupannya seperti apa dia. Gitu ya. Nah, ini ajaran ini memang sangat kuat sekali. Iya. Tapi kan dalam kondisi seperti ini nih Pak Mulyadi, kita agak memiliki tantangan yang besar entah sebagai anak maupun sebagai orang tua nih Pak Mulyadi ya. Ketika didera dengan arus informasi digital, sosial media, lingkungan yang borderless lah, benar-benar tidak ada sekat. Kalau dulu mungkin ya anak betul-betul dunianya ya di rumah ya orang tua. Nah, sekarang ini kan luar biasa luas sekali. Ini bagaimana nih Pak Ya, Mulyadi? betapapun dunia ini berubah Pak Sultan ya. Tetapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ini tidak boleh kita abaikan. Karena itu fakta ya. Sekarang ini kan orang lebih cenderung individualistis, anak jalan sendiri, orang tua jalan sendiri. Nah, bagaimana orang tua ini atau bersama-sama keluarga ini menciptakan satu komunikasi dengan anak-anaknya. Harus tetap dijaga dan dirawat. Sebab kalau tidak, ini kan seperti robot kita hidup ini. Masing-masing berjalan sendiri. Kita duduk asik di sini, anak kita di situ, tapi tidak ada hati di antara kita. Betul kan? Yang sekarang terjadi ini tantangan betul memang. Nah, inilah nilai-nilai yang memang harus kita kembalikan, kita ajarkan. Ya, contohnya, masihkah orang tua kita mendongeng ketika kita mau tidur sekarang? Saya kira sudah tidak ada. Dia setel TV saja, dia setel saja video, kan seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa sebetulnya kalau kita setelkan yang tadi, kisah-kisah anak berbakti, anak itu masih bisa kita tanamkan nilai-nilai itu. Seperti itu. Lalu bagaimana nih untuk membekali anak untuk keluar dari rumahnya biar di lingkungan sekolahnya tetap aman, tetap terjaga? Bagaimana tuh kamu? Ya, sekali lagi orang tua itu juga harus peduli terhadap pendidikan anaknya di rumah ya. Tidak boleh kita abaikan. Ya, sesibuk apapun harus menyediakan waktu bersama-sama keluarga. Carilah waktu. Apakah ketika kita makan bersama, di situ tempat kita saling sharing ya bersama anak-anak misalnya ya, seperti itu harus diadakan. Apa kita rekreasi bersama anak-anak di hari Minggu atau libur, harus ada itu. Jangan kita hanya melulu sibuk dengan profesi kita, sibuk pekerjaan kita, bisnis kita, sehingga melupakan itu semua. Untuk apa kita bekerja keras kalau bukan untuk anak-anak kita? Seperti itu kan akhirnya. Dan itu yang menjadi proteksi terhadap anak ya Pak Mulyadi. Betul. Sebab kalau kita mencari harta saja, tidak diimbangi dengan itu, untuk apa harta yang kita cari ini? Bukankah untuk kesejahteraan keluarga kita, kebahagiaan keluarga kita? Seperti itu. Ya kan? Dan juga kebahagiaan orang lain tentu. Kalau kita bisa berbagi. Pak Mulyadi, ini kan bakti atau tidak berbakti ini seakan menjadi perbendaharaan kuno dalam kosakata kita sehari-hari, apalagi di zaman modern sekarang nih Pak Mulyadi ya. Masih relevan nggak sih kalau konsep bakti yang tadi diceritakan oleh Pak Mulyadi untuk kita terapkan hari ini? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.
kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tadi saya sempat menitipkan pertanyaan tuh, tapi nggak kerasa udah segmen akhir aja nih Pak Mulyadi. Ustaz, ya. Ya, ini kan memang menjadi konsep yang berabad-abad lalu diajarkan, konsep bakti. Masih relevan nggak sih kalau kita menggunakan konsep yang tadi diceritakan oleh Pak Mulyadi? Ya. Nah justru itu Pak Sultan, sekarang kan boleh dikatakan orang sudah mulai kehilangan hubungan sosialnya kalau menurut saya. Ya, kenapa? Contoh yang tadi, orang sibuk dengan gadget masing-masing, ya kan? Cenderung juga, ya katakanlah urusan masing-masing. Ini kan sudah mengarah ke sana. Mereka lebih banyak katakanlah berhubungan dengan handphone, dengan segala macam teknologi ini kan. Nah ini tidak boleh sebetulnya ya, karena kita ini kan manusia, bergaul dengan manusia ya. Jadi kalau kita misalnya orang tua dengan anak tidak ada katakanlah hubungan secara batin ya, secara hati ke hati, itu akan sangat sulit sekali. Maka tidak heran kalau dalam keluarga-keluarga itu ya nampaknya sih mereka enjoy dalam hidup, tapi belum tentu ya. Mungkin banyak orang yang juga kehilangan misalnya orang tua ketika dia menjadi tua renta, usianya sudah lanjut, ya ketika masih gagah perkasa tidak masalah, dia masih bisa katakanlah bekerja dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika orang tua ini sudah tidak berdaya? Kan seperti apa? Nah itu yang terjadi. Jadi anak-anak cenderung juga tidak peduli, kasihan kan. Banyak orang tua yang akan menjadi korban nanti ketika itu ya. Nah inilah yang dinamakan bakti itu sebetulnya bagaimana mengajarkan anak-anak kita tetap dia harus mengasihi dan menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena suatu saat dia juga akan menjadi orang tua. Kalau dia memperlakukan orang tua seperti itu, suatu saat pasti anaknya akan berlaku seperti itu. Maukah kita seperti itu? Nah itu pertanyaannya kan. Apakah kita ingin menjadi seorang tua yang baik atau sebaliknya? Dan bagaimana dengan generasi selanjutnya? Dalam garis keturunan kita minimal. Seperti itu. Ya. Tapi hukumannya itu ada nggak sih Pak Mulyadi kalau kita nggak berbakti? Ya sebetulnya hukuman secara langsung tidak ada, tetapi ya itu tadi, kalau kita menjadi seorang anak berbakti, pastilah kita akan hidup juga damai, tenang. Ya katakan rezeki itu juga tidak akan sulit menurut saya. Kenapa? Orang tua kita nggak usah disuruh kok. Tiap malam dia berdoa untuk kita. Saya yakin betul itu. Dan selalu mendoakan kita sebagai anak. Walaupun kita tidak minta, Ustaz. Betul kan? Ya. Nah, cuma dia tidak bicara saja. Tapi anak belum tentu mendoakan orang tuanya. Ini kan terbalik sebetulnya ya. Nah disitulah yang kita katakan harus ada komunikasi. Dan saya yakin betul ya, orang tua kita itu selalu berharap dan berdoa yang terbaik buat anak-anak dan keluarga kita. Dan itu pasti. Ya pasti. Ya, saya pernah mendengar langsung dari, ini bukan orang tua kandung saya, mertua saya, ibu mertua saya. Itu dia selalu berdoa untuk kita, bahkan untuk menantunya dan anak-anak kita. Dia tidak cerita saja kepada saya secara langsung. Itu luar biasa. Nah, itulah Pak Sultan menurut saya. Kalau contoh lah, gambaran Pak Mulyadi, laku sempurnanya bakti terhadap orang tuanya ini kayak gimana sih? Ya, Pak Mulyadi. Sebetulnya manusia ini kan pada dasarnya tidak sempurna ya. Oh, iya. Ya, tetapi bagaimana kita berusaha, berupaya. Ya tadi, jangan melanggar. Nabi Konghucu cuma mengajarkan kita jangan melanggar. Artinya jangan melanggar tadi ya, bakti, jangan melanggar kesusilaan dan sebagainya. Karena dalam konsep Konghucu ada yang dinamakan orang yang tidak berbakti yang bagaimana? Satu, ya, malas keempat anggota badannya dan tidak memperhatikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tuanya. Yang kedua, suka berjudi dan suka bermabuk-mabuk. Sehingga dia melupakan juga perawatan kepada orang tuanya. Ya. Yang ketiga, tamak akan harta benda, hanya tahu istri dan anak saja. Juga dia melupakan orang tuanya. Ketamakan, keserakahan. Ya, berebut warisan, contoh paling mudah itu. Ya kan? Tamak kan namanya. Tapi orang tuanya dia tidak pedulikan. Keempat, hanya menuruti keinginan mata dan telinga sehingga memalukan orang tuanya. Dan yang terakhir, yang kelima, suka akan keberanian dan sering berkelahi. Nah, kayak remaja-remaja sekarang nih, tawuran ya, itu tidak berbakti sehingga membahayakan orang tuanya. Coba, kan masuk semua tuh. Betul. Kalau kita tidak berbakti pada orang tua, ya itulah yang kita lakukan nanti. Ya.
Ya, Pak Mulyadi, ini kita harus tutup nih Baik. Pak Mulyadi. Sebagai closing nih Pak Mulyadi, Ya. Pak Mulyadi bisa menyampaikan pesan yang boleh kalau cukup panjang gitu ya, Ya. untuk lebih luas kepada seorang anak, karena sekarang kita ini tantangannya luar biasa. Baik. Pergaulannya, sosial medianya, lingkungannya, seolah-olah kita kalau beda dianggap kuno itu Ya. nggak mengikuti tren, itu menjadi pribadi yang kayak terpinggirkan gitu. Pak Mulyadi mungkin bisa dikuatkan gitu sebagai seorang anak, gimana caranya sejauh apapun kita bermain, semaju apapun kita melangkah, tetap orang tua ini harus kita muliakan. Dan mungkin juga sekaligus pesan untuk orang tua bahwa Baik. jangan sampai melupakan perhatian, komunikasi kepada anak dan lain Ya. sebagainya. Silakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Sultan. Nah ini kesimpulan atau katakanlah sebagai himbauan ya kepada orang tua dan anak-anak dimanapun ya kita berada, bahwa sesungguhnya yang namanya laku bakti ini harus kita kembalikan ya kepada ajaran dasarnya tadi ya. Bakti di sini bukan berarti orang tua bersikap otoriter ya. Jadi apa maunya orang tua, anak-anak harus menurut. Tidak, sebetulnya tidak. Dalam ajaran Konghucu, bakti yang besar itu bukan seperti itu. Tapi jalinlah komunikasi antara orang tua dengan anak. Ya. Jadi orang tua juga tidak bisa semena-mena atau tidak boleh semena-mena kepada anak-anaknya. Ya, karena dia merasa orang tua pasti benar, ya. Tidak. Karena Konghucu mengingatkan kita, Nabi Konghucu mengingatkan kita, kalau orang tua kita bersalah, boleh kita memperingatkan, tetapi harus dengan sikap yang sopan, lemah lembut. Ya, bukan semena-mena lagi, nanti terbalik lagi. Ya, orang tua jadi anak, anak jadi orang tua. Itu akan terjadi kekacauan. Ya, jadi artinya orang tua kita akan manusia biasa ya. Bisa juga dia berbuat kehilapan, kesalahan. Nah, anak bagaimana bersikap ini? Memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan solusi. Kalau tidak diturut, jangan memaksa. Ya, jadi Nabi Konghucu mengajarkan seperti itu. Supaya apa? Terjalin komunikasi yang baik. Cari waktu lagi yang lebih tepat. Ketika orang tua kita sedang enak hatinya, sedang tenang pikirannya, kita bicara lagi. Sekali lagi. Ya, bahkan dianjurkan kalau perlu sambil menangis di hadapan orang tua ketika kita memberikan saran tadi. Nah, mudah-mudahan dengan demikian hati orang tua kita menjadi luluh. Begitu. Dan dia menyadari. Nah, kisah ini ada juga Pak Sultan sebetulnya dalam tadi saya ceritakan 24 anak berbakti, kisah ini terjadi. Ya. Nah, mungkin nanti lain kali saya bercerita ini. Ya, ini cerita-cerita yang menyentuh ya. Cerita ini bukan cerita karangan, fakta pada zaman dahulu terjadi dan itu diangkat sebagai pelajaran laku bakti ini. Itu. Ya, jadi kepada anak-anak muda, generasi muda, jangan lupa bahwa orang tua kita adalah representasi dari Tuhan. Ya, percuma kita berbakti kepada Tuhan kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang kita hormati, orang yang pertama kali mengajarkan kita membuka dunia ini di dalam kehidupan ini. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Mulyadi atas semua nasihat-nasihatnya. Semoga kita yang mendengarkan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, tetap semangat dalam menjalani harinya ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.